Halo warga revolusi, kita akan membahas satu topik yang bisa mengubah hidup kita secara drastis kalau kita benar-benar mengerti dan tentu saja menerapkannya, yaitu kekuatan membentuk kebiasaan. Saya berkeyakinan bahwa perubahan itu bisa dicapai oleh siapapun kalau dia bersedia melakukan upaya dan melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan perubahan. Perubahan itu akan terus ada selama kita hidup. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang ke kamu tentang diri kamu, misalnya you are what you are, kamu itu ya siapa kamu. Siapa kamu itu ditentukan atau dipengaruhi oleh siapa kamu di masa muda. Atau ada teori yang mengatakan bahwa kita hari ini adalah dipengaruhi oleh kita pada saat berumur 5 tahun yang lalu. Tapi mohon maaf ya, because I think we have different idea. Keyakinan saya dapat saya pertanggungjawabkan karena saya punya landasan. Dan landasan itu tertuang dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi kebiasaan itu adalah fondasi dari kesuksesan. Fondasi dari kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan kita. Nah, gimana sih sebenarnya cara kerja kebiasaan? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baik yang kuat? Kita mulai dari dasar. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan itu bisa kita artikan sebagai rutinitas atau praktek yang dilakukan secara teratur, perilaku atau tindakan yang kita lakukan secara otomatis tanpa harus berpikir panjang. Contohnya, bangun tidur, misalnya langsung gosok gigi. So, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa penting banget membentuk kebiasaan? Karena ternyata 40% dari aktivitas sehari-hari kita berasal dari kebiasaan, bukan dari keputusan sadar atau consciousness. Artinya kalau kita punya kebiasaan baik, otomatis kita akan menjalani kehidupan yang lebih produktif, sehat, dan tentu saja sukses, tanpa perlu berusaha keras setiap saat. Sebaliknya, kebiasaan buruk akan menjebak kita dalam siklus negatif yang sulit untuk diputus. Nah, kebiasaan ini dibentuk melalui yang namanya habit loop atau siklus kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, habit looping. Ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah cue atau isyarat, yang kedua rutin, yaitu rutinitas, dan yang ketiga reward atau imbalan. Misalnya, setiap sore kita merasa lapar, itu cue, ya isyarat. Kita makan cemilan atau rutinitas kita itu. Dan kita merasa kenyang atau puas, nah itu rewardnya. Di dalam bukunya Aiman As'ad Abduh yang judulnya Berubah dari Dalam, di situ ditulis bahwa habit itu punya 3 unsur, yaitu pengetahuan, praktek, dan juga psikologis. Kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu pengetahuan. Bagaimana unsur ini bekerja? Jadi terhadap kebiasaan tertentu, kita mengetahui apa yang seharusnya kita kerjakan. Dari sisi teoritisnya, ya maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi unsur pengetahuan itu berarti kita tahu apa yang kita kerjakan dan kenapa kita mengerjakannya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya unsur praktis. Ini lebih kepada kita tahu cara melaksanakan pekerjaan atau habit tersebut dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan berbagai keterampilan yang mesti kita miliki untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Unsur terakhir ini itu berkaitan dengan psikologis atau kondisi jiwa kita. Penerimaan diri kita terhadap kebiasaan atau pekerjaan, dengan kata lain kita sangat minat mengerjakan kebiasaan-kebiasaan itu berkali-kali, alias kita memang pingin sekali untuk mengerjakannya. Nah, untuk membentuk kebiasaan baik, kita bisa memanfaatkan siklus ini. Kita tinggal mengganti rutinitas buruk dengan yang baik, tanpa merusak isyarat dan imbalannya. Contohnya saat kita ngerasa lapar di waktu sore, kita bisa mengganti cemilan tidak sehat dengan buah-buahan. Nah, dulu muncul perdebatan di kalangan ulama klasik mengenai apakah karakter itu bersifat tetap atau dapat berubah. Nah, teks-teks ajaran Islam banyak menunjukkan bahwa watak, tabiat, kebiasaan, atau perilaku dapat berubah melalui pelatihan dan pembentukan karakter. Terus gimana caranya kita membentuk kebiasaan yang baik? Nah, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita ikuti. Yang pertama, mulailah dari yang kecil. Di dalam bukunya James Clear yang berjudul Atomic Habits, itu membahas tentang bagaimana perubahan-perubahan yang besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil, namun istiqamah atau konsisten. Kita seringkali punya pemikiran atau mindset bahwa kalau ingin perubahan yang masif, maka kerjakanlah aksi yang masif. Sementara itu, perbaikan yang kecil, misalnya hanya 1%, selalu tidak terasa dan kadang malah tidak dianggap.
Padahal perubahan itu bisa jadi jauh lebih bermakna, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kita mulai dengan kebiasaan yang kecil dan mudah dulu. Misalnya kalau mau rajin olahraga, kita cukup mulai dengan 5 menit setiap pagi. Kebiasaan kecil ini akan berkembang seiring waktu. Matematikanya gini, kalau misalnya kita bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, maka endingnya akan 37 kali lebih baik pada penghujung tahun. Sebaliknya, kalau kita 1% lebih buruk setiap hari dalam setahun, maka kita akan menurun hampir menjadi nol. Konsep seperti ini tidak populer, bahkan hampir tidak dianggap karena kita sering mengabaikan perubahan-perubahan kecil, karena kesannya nggak begitu penting. Padahal kalau saja kita mengulang 1% kesalahan, hari demi hari dengan mengulangi keputusan-keputusan yang buruk, mengulangi kesalahan-kesalahan kecil dan merasionalisasikan alasan-alasannya, masih juga mengulangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk bagi personal kita, maka semakin lama akan terakumulasi menjadi sebuah racun. Yang kedua, buat lingkungan yang mendukung. Atur lingkungan kita agar mendukung kebiasaan yang ingin kita bentuk. Kalau mau lebih rajin baca buku, letakkan buku di tempat yang mungkin mudah terlihat, mudah kita ambil, mudah terjangkau. Kemudian yang ketiga, gunakan teknik habit stacking atau habit tracking. Teknik ini adalah cara untuk menumpuk kebiasaan baru di atas kebiasaan yang sudah ada. Contohnya setelah minum kopi pagi, kita langsung lanjut dengan membaca satu halaman buku. Teknik habit stacking ini itu bisa kita kontrol dengan yang namanya habit tracker. Kamu siapkan tools untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baru supaya hidup kamu berubah dari dalam menjadi lebih produktif dan efektif. Meskipun teorinya terdengar sederhana, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan saat mencoba membentuk kebiasaan baru. Salah satunya adalah kurangnya konsistensi. Oleh karena itu, agar bisa menerapkan teknik ini, kamu nggak perlu bingung gimana cara membuat habit tracker, karena saya sudah siapkan formatnya yang ada di link deskripsi di bawah. Untuk Raga Revolusi, silahkan diakses. Salah satu cara untuk mengatasi kurangnya konsistensi adalah dengan memberi diri kita imbalan kecil setelah melakukan kebiasaan baik, atau mencari teman untuk saling menyemangati. Jangan lupa juga kalau gagal di satu hari, jangan anggap itu sebagai kegagalan total, tapi tetap lanjutkan di esok harinya. Coba kita lihat beberapa contoh manfaat luar biasa dari kebiasaan baik dalam jangka panjang. Yang pertama, kesehatan yang lebih baik. Kebiasaan seperti makan sehat dan olahraga itu akan membuat tubuh kita lebih kuat dan bugar, serta mengurangi risiko penyakit. Yang kedua, produktivitas yang meningkat. Dengan kebiasaan bekerja teratur dan manajemen waktu yang baik, kita bisa mencapai lebih banyak hal dalam waktu yang lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, mental yang lebih stabil. Kebiasaan positif seperti meditasi, bersyukur, atau journaling juga bisa membantu mengurangi stres dan membuat pikiran kita lebih tenang. Kita sudah bahas banyak hal tentang kekuatan kebiasaan dan bagaimana membentuk kebiasaan baik. Kunci dari semuanya adalah konsistensi dan komitmen. Mulailah dari yang kecil dan pelan-pelan kebiasaan baik akan menjadi bagian dari hidup kita. Sekarang saatnya kita bertindak. Apa kebiasaan kecil yang ingin sekali kamu mulai hari ini? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe untuk konten menarik lainnya, dan share ke teman-temanmu yang juga sedang berusaha membentuk kebiasaan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.